Viral, kisah Ibu Eni dan Tiko 12 tahun bertahan hidup di rumah mewah, terbengkalai tanpa air dan listrik. Publik tengah dihebohkan dengan kisah seorang ibu dan anak yang hidup di rumah mewah terbengkalai selama 12 tahun. Lala kisah Ibu Eni dan Tiko yang bertahan hidup tanpa listrik dan air di rumah mewahnya. Diketahui, Ibu Eni mengalami gangguan jiwa ODGJ. Tiko pun merawat sang ibu dengan sangat baik selama 12 tahun di rumah mewahnya yang terbengkalai. Tak hanya tanpa listrik dan air, luar rumahnya tampak rimbun dengan pepohonan yang tidak pernah dibersihkan. Oke Besti, sekarang gua ingin review rumah Ibu Eni. Tiko mengungkapkan Ibu Eni mengalami depresi sejak ditinggalkan oleh ayahnya pada tahun 2010. Untuk bertahan hidup di rumah tanpa air dan listrik, Tiko dan ibu menandah air hujan untuk mandi dan masak. Bahkan diungkapkannya, saluran listrik dan air ke rumah itu pun sudah putus semenjak kepergian ayahnya. Meteran sudah diputus, air nampung kalau nggak ambil dari sebelah, kata Tiko dikutip dari channel YouTube Bang Breu TV pada hari Rabu kemarin. Tiko juga mengatakan karena stres, ibu pun bersikap sensitif pada orang asing. Bahkan sempat beberapa kali menyerang orang yang datang ke rumahnya. Hal itulah yang membuat rumah mewahnya menjadi tidak terurus dengan baik. Selain saya sibuk, ibu juga nggak terlalu ngerawat. Cuman emang ada waktunya untuk dibersihin. Di tahun 2011, di antara 2011 ke 2013 kalau nggak salah, papa pergi, ibu kurang sehat kejiwaannya, ujar Tiko. Jadi ibu suka marah-marah sendiri, suka ngomong sendiri. Cuman ya saya urus. Paling ini ibu nggak pernah keluar kelanjutannya. Pemirsa, bersama Intelek Artis, pengetahuan seputar selebritis, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Ini belum tentunya ya? Kalau itu nanti paling nanti malam mama masak sih di rumah. Oh masak? Iya masak. Saat ini masak nggak? Masak, sepertinya masak. Seperti masak. Oh tapi saya tidurnya dikunci ya? Iya. Waduh, masak apa mas? Biasanya sih sayur, cuman nggak tahu Sayur. hari ini masak apa. Untuk lauk-lauk, oke mas Tiko, nanti mas Tiko mau makan apa malam ini? Kesukaan ibu apa kesukaan ibu? Paling sayur sih, sayur apa aja. Untuk dagingnya apa? Biasanya mama nggak pakai, paling sayur aja udah ini. Udah makan daging? Ayam? Kolesterol mungkin. Oh gitu. Tapi Nani biasanya mas kalau beli apa? Ya paling nasi warteg aja sih, kalau nggak nasi padang. Nasi padang. Oke mas Tiko, ini ada rezeki dikit buat mas Tiko beli makan malam buat ibu ya mas Tiko ya. Maaf teman-teman, ini gua hanya ngasih sedikit aja buat makan malam mas Tiko. Semoga ya tolong diterima mas Tiko ya. Terima kasih banyak. Saya kangen. Saya udah nggak punya ibu mas Tiko. Saya udah nggak punya ibu. Itu saya rindu banget ketika saya pulang kerja, saya dapat duit, saya tuh ngojek. Saya ngojek setiap malam, uang saya nggak seberapa. Tapi ketika saya dapat duit, itu saya sempatkan untuk beli makan apapun itu, kita makan bersama sama ibu bapak. Tapi ibu udah nggak ada, dan saya rindu sama momen itu mas Tiko. Mas Tiko mumpung masih ada ibu, bahagiain dia. Saya doakan semoga ibu sehat dan bisa aktivitas seperti biasa lagi, dan semoga rumah mas Tiko bisa ada orang yang berkenan, baik hati, dan bisa membantu untuk membuat penerangan lagi. Kira-kira pengen gak sih ibu dalam keadaan terang? Pasti ya. Semoga ada teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun yang melihat video ini, yang ada kelebihan rezeki, bisa membantu untuk memberikan penerangan untuk rumah kediaman dari Mas Tiko dan Bu Eni. Video ini harus gue selesaikan karena ini udah mendekati maghrib dan gue harus. Kini, Tiko bekerja sebagai sapam di komplek tempat tinggalnya tersebut.
Ia juga selalu menyempatkan pulang ke rumah untuk mengecek kondisi sang ibu. Meski kondisi rumahnya demikian, Tiko bertekad tidak ingin menjual rumah peninggalan orang tuanya tersebut. Ini tidak jual karena peninggalan orang tua, jelas. Kisah Tiko dan Ibu Eni pun mendadak viral di media sosial dan jagat maya. Setelah viral, Ibu Eni pun diketahui telah dievakuasi oleh dinas sosial. Saat evakuasi berjalan, Ibu Eni sempat melakukan penolakan sehingga petugas terpaksa harus mendobrak pintu rumah mewah terbengkalai tersebut. Menyaksikan sang ibu dievakuasi, Tiko pun tak kuasa menahan tangisannya. Ia pun dikuatkan dan didampingi oleh para tetangganya. Adapun Tiko sempat menjelaskan jika dulu ia dan keluarganya begitu hidup dengan harmonis. Ia hidup semenjak kecil namun sangat berubah drastis di usia remaja. Dulu hidup enak walaupun samar-samar karena masih kecil. Tapi sebagian kecil ingat, dulu papa, mama sibuk kerja memang, ujar Tiko. Tiko juga membeberkan pekerjaan orang tuanya dulu, yang mengatakan kedua orang tuanya adalah sama-sama pegawai kantoran. Diakuinya, ayah dan ibu Tiko berpisah lantaran perceraian. Setelah perceraian dengan ibunya, ayah Tiko pun dikatakan pulang kampung ke Madiun. Sejak saat itulah kondisi Ibu Eni memburuk. Tiko juga mengaku ibunya bersikap seperti orang dalam gangguan jiwa. Seorang ibu yang bernama Eni menjadi perbincangan hangat karena memilih tinggal di rumah mewah tanpa listrik dan air. Ternyata kondisi Ibu Eni dalam keadaan tidak normal alias depresi. Hal ini yang disampaikan oleh putra Ibu Eni yaitu Tiko. Dirinya menyampaikan bahwa ibunya telah depresi setelah ditinggal oleh ayahnya yang memilih pindah ke Jawa. Dari unggahan YouTube Bang Breu TV, banyak warganet yang meminta agar Ibu Eni dibawa untuk menjalani perawatan. Bahkan beberapa kali ada yang memention agar dinas sosial datang ke rumah mewah Ibu Eni itu. Tetapi Tiko menyampaikan belum terpikirkan untuk membawa ibunya untuk melakukan perawatan. Putra tunggal Ibu Eni ini menjelaskan keputusan ini karena tidak tega meninggalkan ibunya sendiri. Tidak tega meninggalkan ibu sendiri, kalau ada saya kan bisa dipantau, ucap Tiko. Selain itu, Tiko juga menjelaskan bahwa ibunya juga bisa marah bila ada orang dari dinas sosial yang datang untuk membawanya pergi. Sehingga dirinya menyampaikan akan merawat ibunya sendiri karena ibunya itu traumatis dan tidak suka dengan orang baru. Tetapi dirinya tetap mempersilahkan bila ada yang mau merawat ibunya. Namun dengan catatan mereka juga harus mengizinkan Tiko untuk tinggal bersama ibunya dan menemani ibunya. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang kasus Ibu Eni? Komen di